dipahami dulu nih oleh semua orang bahwa Hizbullah itu adalah sekutu dekatnya Iran, atau dianggap poros perlawanannya lah oleh Israel. Sehingga Israel menganggap Hizbullah itu adalah ancaman langsung untuk perbatasan utaranya. Dan ini kemudian membuat Israel menghancurkan kemampuan Hizbullah adalah prioritas keamanan nasional mereka. Jadi kita bisa lihat walaupun reaksi kepala tadi HAM PBB ya Volker sudah bilang itu horrific, kita juga lihat Sekjen Antonio Guterres bilang bahwa ini unequivocally menurut dia. Dan Palang Merah sudah menyatakan ini outrage atas kematian dan kehancuran begitu masif. Ini serangannya demikian besar sehingga disebut sebagai indiscriminate strike. Kemudian kita lihat juga Lebanon Speaker sudah bicara, dia bilang bahwa ini adalah barbaric things to do to Lebanese. Ya, agresinya dan Qatar sudah mengutuk, Turki sudah mengutuk, Turki bilang ini firmly condemn. Kemudian Arab juga sudah menyatakan ini adalah sabotase besar-besaran Israel terhadap ceasefire yang sudah dilakukan. Even Archbishop Timothy Broglio dia sudah menyampaikan dari awal, sebenarnya menarik nih pandangan Archbishop melihat bahwa kalau Libanon tidak disertakan dari awal, pasti ini akan batal. Dan ini sudah terbukti beberapa jam kemudian terjadi ini. Jadi memang sudah banyak yang memperkirakan ini tidak akan berhasil baik gitu loh, karena tadi urusan Lebanon yang belum dimasukkan. Ya, ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa kesepakatan gencatan senjata itu ada 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat dan juga 10 poin dari Iran, dan salah satunya adalah tidak ada serangan agresi ke Iran maupun wilayah proksi dan juga termasuk Lebanon. Untuk saat ini serangan ke Lebanon tentu menjadi perhatian besar karena di tengah situasi gencatan senjata 2 pekan. Untuk saat ini apakah Anda melihat bahwa serangan dari Israel ke Lebanon ini juga disetujui oleh Donald Trump? Pertama, memang itu sebenarnya, jadi apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah diprediksi oleh Joe Ken, mantan kepala Badan Nasional Kontra Terorisme Amerika Serikat. Dia bilang, ini ketika ketidakterlibatan Israel dalam rencana proses perdamaian ini bisa bisa mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Israel kemudian bisa mengganggu proses perdamaian. Itu satu. Kedua, bagi saya apa yang dilakukan oleh Israel juga tidak mengherankan karena ini sebenarnya sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada akhir Maret lalu. Dia bilang dia punya concern bagaimana kemudian ingin meluaskan buffer zone yang berada di Lebanon Selatan. Jadi dia punya concern itu. Jadi ini adalah serangan Jadi ketika kita bicara tentang konflik dia antara dengan Iran, inilah jadi ada konflik antara karena dia punya concern sendiri terkait bagaimana meluaskan buffer zone. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel kepada Lebanon itu memang jelas sudah diprediksi walaupun kita bisa runut. Jadi ketika Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret itu mengeluarkan 15 tuntutan lalu direspon pada tanggal 24 Maret itu oleh Iran pada 5 tuntutan yang kemudian berkembang menjadi 10 tuntutan. Salah satu tuntutan yang tidak berubah adalah terkait bahwa perang regionalnya harus berhenti dan itu memang sulit untuk mencari titik temunya dengan Israel karena Israel juga paham bahwa Hezbollah itu juga punya ultimate goal sendiri, yaitu apa? Menghapuskan Israel dari muka bumi. Sementara Israel juga punya ultimate goal menghapus Hezbollah dari muka bumi. Jadi ini akan menjadi sulit. Gitu. Jadi bagi Israel mencoba memisahkan bahwa perang mereka dengan Hezbollah itu adalah tidak sama dengan. Jadi tidak serta merta sama dengan antara perang mereka dengan Iran. Jadi tidak mengherankan ketika kemarin selang beberapa jam dari proses perdamaian, Israel kemudian menunjukkan eksistensinya memerangi Hezbollah gitu. Jadi memang bagi saya ini sudah mulai diprediksi dari awal karena pada akhir Maret lalu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah ngasihin bahwa mereka ingin memperluas itu. Artinya apa? Memang sengaja untuk memelihara 2 medan laga. Jadi satu medan laga yang namanya dengan Iran itu sudah berhenti, tapi dengan Hezbollah di Lebanon Selatan tetap akan diperhatikan karena dia punya concern untuk meluaskan wilayah itu. Nggak heran kemudian ada tentara kita yang menjadi gugur dan lain-lain. Itu kan adalah konteks pidato Netanyahu akhir bulan lalu, Mas. Ya, Bu Kony, kita mengetahui bahwa Hizbullah merupakan salah satu proksi dari Iran dan juga untuk saat ini Israel terus menggempur wilayah Lebanon yang juga wilayah permukiman sipil yang dengan alasan bahwa menggempur salah satu pimpin dari Hizbullah. Untuk saat ini kita mengetahui bahwa perundingan akan dilakukan besok Jumat. Lalu seperti apa? Karena mengetahui bahwa Iran memiliki trust issue atau masalah kepercayaan dengan Amerika Serikat untuk maju di perundingan dan apakah perundingan untuk esok itu akan terjadi? Kita masih lihat juga ya kalau soal perundingan itu akan terjadi, kita masih lihat juga posisi China dan Rusia yang tetap konsisten
menganggap juga kenapa mereka harus memveto resolusi PBB kemarin di Surat Hormuz, karena menurut dua negara ini bias anti Iran jadinya kalau diteruskan. Makanya mereka veto kan. Dan setelah serangan ya. Tadi terputus ya? Ya, putus. Silakan Ibu Koni. Ya, hilang sinyalnya, maaf saya ulang ya. Ya, Jadi silakan. tadi terkait Rusia dan Cina memveto resolusi PBB karena merasa bahwa ini adalah bias anti Iran yang terjadi. Karena bagaimanapun serangan ini dimulai karena kritik masalah akarnya itu ada di US dan Israel. Tapi saya juga melihat bagaimana reaksi Trump. Trump itu juga bilang bahwa dia tidak akan pernah memasukkan Lebanon karena Lebanon itu adalah separate skirmish menurut Trump karena Hizbullah. Di lain sisi, White House Press Secretary Caroline Leavitt juga bilang sejak awal Lebanon itu nggak mungkin dimasukkan.